Tuhan, kita boleh bertemu kembali di tempat ini untuk sama-sama kita memuji, memuliakan kebesaran Allah kita yang luar biasa, dahsyat, ajaib dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita saat ini untuk kita masuk di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu, katakan Tuhan, Engkau begitu baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu Tuhan selalu baru bagi kami setiap hari. Saat yang indah Tuhan, saat ini kami memuji, memuliakan kebesaran-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati kami saat ini Tuhan. Urapi kami, layakan kami, untuk kami boleh naikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Inilah kami Tuhan, kami siap memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama-sama dengan kesungguhan hati kita mengatakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh
Pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pengagungan hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi yang indah saat ini Tuhan. Kami boleh ada saat ini Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan. Berkat anugerah Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan Tuhan masih beri dalam setiap kehidupan kami. Bahkan nafas kehidupan Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur dan bersyukur punya Allah yang ajaib seperti Engkau Tuhan. Tidak dapat kami membalas Tuhan selain kami memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati kami saat ini Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan, untuk kami boleh menaikkan syukur kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, biar semua boleh jadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan apabila ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi ini, kami mesatukan hati kami patahkan, kami hancurkan, tolak usir keluar kuasanya di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biar kami hanya undang kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Boleh ada tempat ini, boleh hadir di setiap hati dan pikiran kami, untuk kami dapat luasa memuji-muji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami datang di tempat ini tidak sama pada saat kami pulangnya. Kami boleh pulang membawa damai sejahtera, berkat sukacita yang melimpah datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita memuji, muliakan kebesaran Allah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh baik. Bersama-sama katakan pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama puji Tuhan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami berserah bertemu tangan, oh Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Katakan terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami Tuhan, satu hati kami nyatakan,
dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Nilai sorak berkebutangan, Engkau Tuhan percaya yang memerintah untuk selamanya. Haleluya, Engkaulah Raja atas kami, memerintah untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, glory bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya, haleluya. Kita telah memuji melihatkan kebesaran nama Tuhan. Kita percaya Allah bertata di atas setiap pujian umatnya saat ini. Amin. Haleluya. Mari persiapkan hati tubuh jiwa roh kita saat ini Bapak Ibu, untuk kita masuk di dalam benih kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Biar firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Nama Tuhan saja boleh dipuji dan dipermuliakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Haleluya. Bisa menaikkan pujian ini. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
Ya Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau melalui pujian yang kami naikkan kepadamu pada saat sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, bahwa Allah yang kami miliki adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau ciptakan secara dahsyat dan ajaib, bahwa kesetiaan Tuhan telah Kau tunjukkan buat setiap kami, hari lepas kepada hari, waktu lepas kepada waktu. Bahkan Engkau lebih dari segala yang lain. Kesetiaan-Mu adalah kesetiaan yang kekal, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan itu, supaya kebaikan yang nyata itu juga boleh ada di dalam hidup kami. Kami boleh setia kepada Tuhan, kami boleh setia kepada pekerjaan kami boleh setia kepada orang-orang yang kami kasihi. Dan itulah Tuhan yang membuat kami hari ini boleh kembali beribadah. Setiap kali kami bukan datang untuk sekedar rutinitas, untuk bertemu satu sama yang lain karena kami orang Kristen, tapi kami ingin ketemu Engkau Tuhan, karena Engkau lebih dari segala apa yang kami ingini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau telah mengubah hati kami, mengubah hidup kami, dan mengubah seluruh keberadaan kami menjadi manusia Allah seperti apa yang Kau kehendaki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah Tuhan, kami rindu sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati kami, pikiran dan perasaan, seluruh keberadaan kami, supaya kami layak boleh menikmati apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus bekerjalah terus sampai selama-lamanya. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak-Mu di bawah kaki Tuhan di mezbah-Mu, melalui kotak persembahan yang di dalamnya ada rupiah-rupiah yang telah Kau kuduskan, Kau sucikan. Untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan ini dibawa, karena mereka mengasihi Tuhan, memberi dengan sukacita dan sukarela. Kuduskan Tuhan, biarlah kami boleh gunakan persembahan ini untuk kemuliaan-Mu melalui pekerjaan di tempat ini, di mana kami boleh bergereja, kami boleh berkomunitas, kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati mereka yang memberikan persembahan dengan sukacita. Berkati keluarga, rumah tangga, baik yang memberikan melalui kotak persembahan ini maupun melalui online, melalui rekening gereja yang telah disediakan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan hati kami, kami semua akan konsentrasi dan tertuju kepadamu melalui firman-Mu yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dan sambut firman-Mu hari ini. Haleluya. Yang percaya siap diberkati firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pasti berbahagia karena kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil untuk menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan. Secara khusus kami boleh sampaikan hari ini kita tetap boleh beribadah setiap hari Minggu, walaupun dengan prokes atau protokol kesehatan yang dari pemerintah ditetapkan untuk kita, supaya kita boleh sehat. Dan oleh sebab itu tidak mengurangi arti seberapa banyak kita yang hadir, kita tetap bersukacita karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini saya rindu, saya akan angkat dari Matius pasal ke-7 ayat yang ke-12, 13 dan 14. Bapak Ibu Saudara silahkan melihat Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing, baik melalui buku Alkitab ataupun melalui Alkitab yang ada di dalam. Kita akan baca bersama-sama Matius pasal 7 ayat 12, ayat 13 dan ayat yang ke-14 ya. Mari saya akan bersama dengan Bapak Ibu Saudara membacanya dengan baik dan dengan saksama. Jalan yang benar. 3, 2, 1. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati bagi kita sekalian yang membaca firman Tuhan ini dan mendengar serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3
Ayat ini sungguh sangat dahsyat, sangat luar biasa kalau kita renungkan. Memang kalau kita baca sekilas kayaknya ada hal-hal yang sulit kita mengerti. Tetapi saya ingin bagikan buat kita sekalian hari ini. Saya mendapat pencerahan melalui pembacaan kami beberapa hari, saya merenungkan bagaimana Tuhan mengajar kita. Karena ini adalah satu hal yang sangat penting dan sangat vital. Karena di sana dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lalu di sana dikatakan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu di dalam ayat yang ke-13 dan 14 di sana dikatakan, kalau saya ringkas di dalam pengertian saya, masuklah melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit yang menuju kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat ini adalah sesuatu yang membuat kita kembali merenungkan bahwa orang Kristen atau siapapun kita sebagai manusia pasti menginginkan sesuatu yang baik. Ya. Tidak ada satu manusia pun yang mungkin dia adalah, mohon maaf, seorang penjahat di dunia ini. Tidak ada yang menginginkan yang jahat sebetulnya. Ya, kita harus renungkan. Persoalannya adalah kadang-kadang mereka tidak tahu yang baik. Tetapi pada umumnya kita adalah menginginkan sesuatu yang baik. Itu pasti. Walaupun kebaikan saya dengan kebaikan Bapak Ibu Saudara yang diinginkan itu berbeda. Tetapi kita akan kembalikan kebaikan seperti apa sesungguhnya. Bahwa Bapak Ibu Saudara kita menginginkan sesuatu yang baik itu karena ya kita ingin diberkati. Saya pikir tidak ada seorang pun yang tidak mau diberkati. Semua ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Itu harus dikunci dulu, pasti, nggak ada. Kalau orang mau membantah kayak gitu saya pikir nggak ada lah. Karena kita punya pikiran, punya keinginan, dan juga punya perasaan. Ya, jadi kebaikan itu bisa dinilai dengan pikiran, ini kira-kira baik nggak ya? Gitu. Kalau saya loncat dari tempat ini ke bawah, itu baik nggak ya? Kan pikiran, ngerti? Oh jatuh, oh nggak baik. Ya. Kalau saya menyakiti orang, itu dengan kata-kata kasar baik atau enggak? Oh enggak baik, gitu ya. Nah kalau saya ngasih duit kepada orang yang membutuhkan baik enggak ya? Oh baik, karena butuh. Nah saudara-saudara, jadi itu semua tergantung bagaimana kita mengerti kebaikan itu. Dan itu ditetapkan oleh apa pengertian tentang kebaikan oleh firman Tuhan. Itu kuncinya ya. Jadi kunci daripada apa yang Tuhan inginkan hari ini adalah yang pertama dari ayat 12 ini yang akan menjadi renungan kita, saudara dan saya hari ini. Jika seseorang menginginkan orang lain berbuat baik untuk dirinya, jika saya menginginkan Bapak Ibu Saudara baik untuk saya, ya, aku semestinya melakukan itu untuk kamu. Ya. Jadi ini hukum. Jadi kalau saya menginginkan sesuatu yang baik dari Bapak Ibu Saudara atau saudara menginginkan sesuatu yang baik dari saya, menginginkan ya, itu mestinya keinginan itu dibalik aku yang melakukan untuk Anda. Ini hukum. Jadi kalau bagaimana kita menerapkan ini, saya hanya menginginkan orang lain buat baik buat saya dan saya tidak menginginkan diriku baik untuk orang, itu bukan hukum. Itu apa? Itu nuntut. Berarti ya. Jadi ini saudara. Jadi saya ingin kecuali anak kecil ya mungkin bisa. Aku kepengen Pak, oleh-oleh kalau bawa pergi ke luar negeri tolong kasih souvenir yang indah. Pergi ke Israel, apa kasihnya Israel. Anak kecil, atau bukan orang dewasa sekedar basa-basi bisa. Tetapi kalau itu menjadi perilaku bahwa kebaikan itu hanya diperoleh dari orang lain, itu bukan hukum yang baik. Tuhan mengatakan, jika seseorang menginginkan orang lain berbuat baik untuk saya, maka saya semestinya melakukan itu untuk orang lain. Hukum itu mengatur hubungan. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri, saudara. Jadi kalau saya hanya menginginkan sesuatu yang baik dari saudara, dalam kehidupan kita dari pagi, siang, sore, minggu, bulan, dan seterusnya, terus setiap hari, kita itu seperti hidup tidak mempunyai teman. Ya kan? Kita mempunyai kehidupan tidak ada hubungannya satu sama lain sehingga kita menjadi manusia bernilai.
Karena kita hanya menuntut, menginginkan sesuatu. Ini harus diperhatikan dan ini firman Tuhan. Makanya sebelum kita menuntut orang supaya ada kebaikan dari orang lain, mudah-mudahan pas ulang tahun saya ditraktir, ya kan wajar ya kayak gitu ya. Tetapi kalau kayak gitu terus pas dia ulang tahun nggak pernah traktir orang lain, misalnya contoh, kan lucu ya, aneh ini. Ini kira-kira hidup di dunia yang banyak temennya tapi sebetulnya kayak di hutan. Iya kan? Nah, ini firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kau inginkan seseorang yang lain berbuat baik buat saudara, saudara itu dalam keinginan harus memikirkan, aku harus berbuat baik untuk dia. Itu hukum. Hukum itu menyangkut hubungan antar sesama. Tidak bisa hanya sepihak. Nanti kalau kayak gitu kacau. Ya. Contoh aja contoh yang lain mungkin. Saya menyuruh orang berbuat baik, tapi saya nggak melakukan. Itu pun sudah nggak benar. Karena etikanya nggak cocok. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang hal ini, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Dalam kehidupan kita berkait dengan firman Tuhan ini ada 3 kemungkinan, ya, dari pengertian ayat tadi yang ayat 12. Yang pertama, jika yang baik itu kita inginkan dari orang lain dan kita peroleh, semestinya kita membalasnya dengan kebaikan. Ini tafsiran pertama. Jadi kalau ayat tadi kita tafsirkan begini, yang pertama Bapak Ibu Saudara, jika yang baik yang kita inginkan itu kita peroleh dari orang lain, semestinya kita membalasnya dengan kebaikan. Ya. Jadi kalau Bapak berbuat baik sama saya harus punya pikiran, harus membalas. Itu yang pertama. Ya. Harus membalas ya. Dan itu manusia Bapak Ibu Saudara. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Cuman di sini nggak boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nggak ada ini, karena memang manusia bukan kayak gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah orang yang mengerti ayat ini hanya kalau orang itu baik ke saya dan saya balas, itu lumrah. Tahu lumrah? Wajar kayak gitu. Jangan merasa aku baik loh. Memang kamu baik kenapa sama orang itu? Kenapa kamu baik sama orang itu? Ya karena aku dibaikin. Itu lumrah. Ya. Itu wajar. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jika yang baik yang kita inginkan telah kita peroleh dari orang lain, semestinya kita salurkan kebaikan itu kepada orang lain yang berbeda. Ya, kita salurkan kebaikan itu kepada orang lain yang berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama, kalau kita dibaiki oleh orang lain, kita harus balas, itu lumrah. Yang kedua, kalau kita dibaiki oleh orang lain, orang yang sama tadi, baik sama saya salurkan kepada orang lain, bukan dia. Itu juga lumrah. Karena berkat itu harus mengalir. Ya, berkat itu mengalir. Makanya hidup ini nggak bisa sendiri. Hidup itu diatur oleh hukum, dan hukum itu tujuannya untuk mengatur orang supaya hidupnya baik melalui hubungan yang benar. Nah, yang ketiga, ini Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Bapak, ini yang paling kunci. Ini yang dikatakan ayat ini supaya kita renungkan hari ini dan kita lakukan. Dan inilah ciri daripada orang Kristen yang sejati. Yang baik yang kita inginkan dari orang lain itu semestinya yang kita perbuat untuk sesama kita. Ya, sekali lagi, yang baik yang kita inginkan dari orang lain itu, misalnya kita diberi uang, kita ditolong, diberi tumpangan, kita dinaikkan pangkatnya, kita diberi hadiah, ya, yang baik dari keinginan yang baik yang seperti itu dari orang lain, itu mestinya kita harus perbuat dulu untuk orang lain, tidak menunggu kebaikan itu datang dari orang lain. Itu hukum Kristus. Jadi jangan menunggu orang berbuat baik kepada saya baru lakukan. Itu mah hukum pada umumnya, agama manapun kayak gitu. Makanya sebetulnya kalau kita hidup seperti yang tadi tafsiran pertama kedua itu sudah cukup baik. Tetapi mengikut Yesus tidak cukup seperti itu. Luar biasa ya. Ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Makanya saudara menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan.
hidupnya mempunyai kualitas yang tinggi seperti Kristus. Amin. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus lakukan. Jadi kita menginginkan orang mau memberi hadiah aku, aku harus memberi hadiah dulu. Orang kepengen aku diberi tumpangan sama orang lain, aku harus memberi tumpangan dulu. Jadi proaktif, bukan reaktif. Hebat loh Tuhan Yesus. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya sebelum saudara membutuhkan, ngerti? Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan sebelum kita ada. Hebat, itu harus menjadi bagian karakter yang sudah diberikan bagi kita sebagai orang Kristen yang mengaku bahwa Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Kalau kita belum seperti itu, kita sesungguhnya masih jadi orang Kristen yang nggak tahu lah levelnya. Ya level agama pada umumnya, mungkin levelnya kanak-kanak. Tetapi Kristus mengajar bahwa karena itu ditulis di dalam ayat yang 12-13, masuklah melalui pintu yang sempit. Sebab sesaklah pintu menuju kepada hidup yang kekal. Dan lebarlah jalan masuk kepada kebinasaan. Hebat ya orang Kristen ini. Jadi inilah hukum yang kita terima di dalam Injil, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar. Kalau dari poin yang ketiga ini, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pintu yang sempit dan orang yang bisa masuk melaluinya. Nah sekarang masuk ke situ, karena ada hubungannya. Ini hukum tadi seperti itu. Ya, kok dikatakan kok sempit ya? Oh ternyata benar sempit. Coba Bapak Ibu Saudara pasti pertama pada umumnya saya tidak menghakimi setiap orang. Saudara datang ke gereja kepengen apa? Pasti diberkati. Pertama kepengen berkat. Bukan ingin menyembah, memuji Tuhan untuk membawa berkatnya kepada orang. Siapa tahu di gereja ada yang kekurangan saya kasih. Pasti datangnya Tuhan, tolong aku. Mudah-mudahan di gereja ada orang yang baik hati, saya pulang dapat dikasih ongkos. Itu kadang-kadang kayak gitu saudara. Terutama yang mungkin yang kekurangan. Tetapi dari pertama mestinya kita sudah berpikir bagaimana kita hidup seperti Kristus. Kristus itu memberikan dirinya untuk orang lain. Supaya dia bisa menjadi korban yang hidup untuk Allah Bapa di surga. Makanya Tuhan Bapa mengatakan inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku Itu sampai ke tingkat seperti ini. Kalau cuma biasa mah itu hukum. Semua, mohon maaf, hampir semua agama, budi pekerti, kebudayaan, sumpan sampai ke situ. Karena itulah yang disebut makanya jalan yang sempit, itulah jalan yang diajarkan Yesus bagi orang Kristen. Kalau jalan yang sempit kira-kira yang ikut banyak atau dikit? Sangat sedikit. Tetapi itu bukan mengurangi arti bahwa saudara tidak masuk dalam sana. Karena itu hari ini Injil diberitakan supaya saudara masuk. Karena jalan sempit itulah pribadi hidup orang Kristen sama dengan Kristus. Saudara, karena itu ada 3 hal. Kalau kita masuk dalam pintu yang sempit atau jalan yang sempit itu ada 3 hal. Yang pertama itu harus diperjuangkan. Ya Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24 saya akan bacakan buat saudara dan saya. Ya, Lukas 13 ayat 24. Mudah-mudahan cocok ya. Jawab Yesus kepada orang-orang itu. Karena dia menanyakan gini orang-orang itu. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Akhirnya hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Coba. Saya pikir setelah saya perhatikan itu begini Bapak Ibu Saudara. Apakah pintu itu enggak cukup sih kalau untuk orang masuk? Sebetulnya pintunya cukup. Yang bikin sesak saudara dan saya itu saudara tidak bisa masuk karena keinginan saudara tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu menjadi sesak. Contohnya hari Minggu. Nah, ke gereja ya jam 8 ya jangan telat misalnya ya. Atau ke gereja ya hari Minggu jangan pergi ke pesta. Enggak mah, saya lebih baik pergi ke pesta. Sempit. Ini contoh sederhana ya. Saya tidak menghakimi orang yang pergi pesta hari Minggu enggak. Tapi saudara menjadi orang Kristen pasti mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Amin. Nyanyiannya tadi ngomong apa? Engkaulah segalanya lebih dari emas perak. Saudara. Tetapi saudara suka melakukan itu karena kita diproses. Supaya saudara benar mengerti tentang apa yang diajarkan Tuhan. Bahwa melalui pintu yang sempit itu harus berjuang. Perjuangannya bukan ngatasin orang lain, diri sendiri. Saudara. Makanya kehidupan Kristen itu pribadi, agama itu pribadi.
Makanya jangan suka ngurusin pribadinya orang kaitannya dengan agama. Kamu gak ke gereja, kamu sesat. Dirimu dulu sendiri, lihat ini. Saya apa benar masuk pintu yang sempit. Nanti baru kalau kita sudah bisa seperti itu baru memberi peringatan kepada orang lain. Ngasih tahu, mengingatkan, ayo kita ke gereja. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, kita cuma menjadi batu sandungan. Saudara, ya. Luar biasa ya. Jadi harus diperjuangkan. Di sana dikatakan berjuanglah melalui pintu yang sempit, sebab sempitlah pintu, sesaklah jalan, itu hanya sedikit yang masuk. Kenapa sedikit? Bukan Tuhan membatasi. Tuhan tidak pernah membatasi orang diselamatkan karena kita sendiri nggak mau terima. Amin. Kalau saudara kira-kira berjalan naik bis, saudara kecopetan. Ini contoh aja. Kira-kira pikiran saudara berlutut langsung doakan dalam nama Yesus, Tian diberkati. Gitu enggak? Paling dasar. Pasti kayak gitu. Itu pintu sempit, pintu lebar yang ngomong dasar. Mudah-mudahan orang itu ketangkap polisi. Kan gitu, itu pintu lebar. Kalau Yesus enggak. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, pintu sempit ya saudara. Jadi saudara pulang ke gereja nanti melalui pintu sempit ya. Ya, ketemu sama orang lain pintu sempit, ketemu pengamen, ya kasihlah duit, jangan marah-marahi pengamen. Dasar pengamen gak punya kerjaan, malas loh. Gitu. Itu pintu lebar, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pintu sempit harus diperjuangkan, nggak mudah. Dan itulah yang diajarkan Injil. Dan tidak ada yang lebih dari ini. Makanya tadi dikatakan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Gak ada yang lebih besar dari itu. Tapi caranya Yesus yang menyingkapkan. Bagaimana mengerti isi hukum Taurat dan melakukan. Yesus yang menyingkapkan yang sesungguhnya. Orang Farisi ahli Taurat gak sampai ke sana. Dia malah menghakimi orang lain. Aku sudah berpuluhan, kamu belum. Dia tidak pernah ke gereja, aku 3 kali. Saudara, kadang-kadang kita beragama, tapi pintunya sempit. Bukan pintunya, karena pikirannya yang keliru. Mengerti tentang Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari harus diperjuangkan. Yang kedua, ternyata sedikit orang yang melaluinya. Tuhan tidak memprediksi bahwa sedikit kuotanya terbatas, enggak. Tuhan memberi kuota seluas-luasnya. Tapi apakah saudara mau atau tidak? Tergantung saudara. Mau melalui pintu yang sempit? Saudara diberkati oleh Tuhan seperti Yesus. Menyenangkan Bapa di surga. Jadi dalam Matius 7 ayat 14 kembali kepada tadi saudara Bapak Saudara. Matius yang ke-7 ayat 24, masuklah melalui pintu yang sempit sebab sedikit orang yang masuk dan karena itu dia akan masuk ke dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ya, Matius 7 ayat 14 saya akan bacakan kembali buat saudara dan saya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Jangan menafsirkan ayat ini, wah Tuhan kok membatasi ya, orang diselamatkan kok sedikit. Bukan, karena kita tidak mau. Ya, orang itu kalau berbuat baik maunya, ya kalau ada imbalannya. Itu hukum pada umumnya, tapi Kristus tidak. Injil tidak mengajar seperti itu. Injil kita berbuat baik karena natur kita dirubah. Saudara kalau punya baik walaupun nggak punya uang bisa menolong orang. Jadi orang berpikir kadang-kadang kalau nolong itu kalau ada duit, aku nggak punya duit, aku nggak bisa nolong. Bisa cara yang lain. Mungkin saudara bisa membantu dalam doa, membantu nyalirkan orang itu supaya bisa dapat duit. Itu sudah cara yang bagus. Jadi kita tidak batasi dengan fenomena, dengan kegiatan. Saudara jangan dibatasi dengan kegiatan. Kalau dengan kegiatan saudara-saudara yang nggak punya uang nggak bisa nolong orang. Saudara, tetapi hatinya tetap sama. Bahwa saudara mempunyai hati yang murah. Nah itulah pintu yang sempit, itu dibentuk karena itu kita harus menjadi seperti Kristus. Jadi yang kedua itu sedikit, lah orang yang seperti itu sedikit, jadi seperti orang berlomba. Tetapi itu harus sering mendengar firman, sering menghidupi firman, sering bergaul dengan banyak orang, malah jangan eksklusif. Saudara dengan itu diasah, kehidupan kita semakin benar-benar seperti Kristus. Karena kita memang ditempa, ya seperti Ayub. Sudah ditempa. Dan itulah kekristenan yang sejati. Terus kemudian yang ketiga, ciri daripada pintu yang sempit dan orang itu adalah pintu yang menuju kepada hidup yang kekal. Jadi Tuhan kalau ngomong bukan sembarangan.
Kalau saudara disuruh masuk pintu yang sempit itu bukan untuk mencelakakan saudara, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Supaya saudara mendapat hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa? Tidak sekedar diselamatkan. Kalau menurut saya, ya hari ini saya akan sampaikan, tidak hanya hari ini masuk ke dalam Firdaus, tapi kamu, saudara dan saya hidup seperti Kristus. Amin. Bersama dengan Dia, di mana Kristus ada, di situ saudara ada. Itu hidup yang kekal, hidup berkualitas. Mau enggak saudara? Kalau saya bayangkan saudara tiap hari bersama dengan Pak Jokowi sebagai presiden, lebih seneng enggak daripada bersama tiap hari dengan Pak Lurah? Hah? Kan seneng kan? Wah iya. Yang dilihat tiap hari karpet merah, yang dilihat tiap hari, wah hebat kita ketemu dengan orang seluruh Indonesia. Pak Lurah ketemu cuma seorang kampung, kalau saudara bisa ketemu dengan seorang Indonesia. Itulah hidup berkualitas. Dan itulah yang hari ini diberitakan melalui Injil, firman Tuhan memberikan kepada kita satu peringatan dan pengajaran supaya saudara masuk melalui pintu yang sempit. Pintu yang sesak, jalan yang sempit, jalan yang sesak. Banyak orang tidak mengingini. Saudara, manusia ini sebetulnya diatur oleh 3 hukum. Secara singkat aja, pertama hukum roh. Ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, hukumnya roh. Jadi ketemu dengan Tuhan tiap hari. Karena ada Roh Kudus, karena roh itu masuk dalam dirinya dan jiwanya menjadi jiwa yang hidup. Karena masih ada dalam Taman Eden, tiap hari bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Hidupnya dengan roh Kudus, roh Allah sendiri ada di dalam dia tiap hari. Tapi setelah jatuh dalam dosa, manusia kehilangan hubungan itu, tapi tidak 100%. Rusak. Di situ sudah mulai iri hati, sudah mulai cemburu, sudah tidak terima sama orang lain. Malah Tuhan yang disalahkan. Sudah. Contoh, Habil dan Kain. Habil mempersembahkan kepada Tuhan dengan kurban. Dia diberkenan, dia mencari Tuhan dengan korban-korbannya. Tuhan berkenan. Kain tidak berkenan. Tapi Kain marah. No, kan lucu. Timbul. Kenapa? Dia iri. Loh, kenapa Abel kok diterima persembahannya, aku enggak? Aku bunuh lo. Sebetulnya dia bisa mencari Tuhan, tapi dengan hati nurani kita sudah rusak ketika diusir dari Taman Eden. Yang ketiga, kita diatur oleh hukum Taurat. Hukum Taurat tadi itu adalah hukum bagaimana supaya mengendalikan. Karena dosa sudah banyak, makanya dikendalikan. Supaya tidak terlalu banyak yang rusak. Hukum itu seperti itu sebetulnya. Tidak terlalu banyak, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Tidak bisa menyelesaikan. Makanya pakai kambing domba yang dipersembahkan supaya bisa mengampuni. Tapi sementara. Saudara. Dan itu yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ya. Sebetulnya persoalannya kenapa kok nggak bisa? Manusia sudah terlalu mengeraskan hati. Hukumnya baik, tapi orangnya tidak baik. Yang disalahkan siapa? Ya orangnya. Hukumnya baik, orangnya tidak baik. Hukum itu tidak ada yang salah, tapi kita yang nggak sanggup melakukan karena sikap kita, karena tabiat kita sudah mulai rusak dan semakin rusak. Contohnya adalah ketika Nuh dengan bangsa waktu itu sebelum bangsa Israel. Dia dihabiskan dengan air bah. Karena dosa itu sudah tidak bisa seolah-olah diperbaiki. Karena sudah pikirannya sudah tiap hari jahat. Tiap hari ngerasain, tiap hari kepingin mencuri, tiap hari kepingin melakukan sesuatu yang tidak sama sekali bersama dengan Tuhan. Itu dosa, makanya kekristenan memandang dosa itu luar biasa. Tapi karena dosa itu luar biasa, makanya Tuhan itulah yang datang untuk membawa saudara dan saya kembali melalui Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan. Dan itulah akhirnya kita akan dikembalikan hidup menurut roh. Melalui Yesus, makanya Roh Kudus turun setelah Yesus mati menebus, bangkit kepada Allah dan dia utus Roh Kudus supaya saudara bisa hidup kembali menurut roh. Sehingga saudara bisa memasuki pintu yang sempit. Kenapa kok tidak tuntas? Karena tubuh kita harus diselesaikan, saudara. Tubuh kita itu mengandung keinginan yang kadang-kadang berdosa. Jadi dari sifat kita yang tabiat itu belum selesai memang. Karena kita nanti baru akan selesai kalau kita dibangkitkan. Makanya orang Kristen masih bisa bersaudara, masih. Tetapi kalau Roh Kudus menuntun saudara, firman Tuhan hari ini saudara dan saya dengarkan, saudara bisa masuk dalam pintu yang sempit. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. Itulah Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pintu yang menuju kepada hidup yang kekal itu diperjuangkan. Dan itu sedikit orangnya. Karena orang pada nggak mau masuk ke sana. Lebih senang diberkati daripada memberkati.
Hati itu salah satu indikator, bukan salah tetapi itu membawa kepada sikap natur kita. Tidak sungguh-sungguh menjadi anak Allah seperti Kristus. Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa terlebih berbahagia itu memberi daripada menerima. Orang yang memberi itu lebih berbahagia. Karena apa? Karena dia mempunyai kasih. Seperti siapa? Seperti Kristus. Tuhan Yesus hidupnya selalu memberi. Ya, sekalipun dia dalam keadaan kepapaan, dia nggak punya apa-apa. Bagaimana punya apa-apa? Dia lahir aja di kandang Bethlehem. Naiknya keledai aja pinjam. Tuhan Yesus itu pinjam loh keledai. Dia nggak punya keledai sendiri. Sekarang saudara nggak punya keledai, tapi saudara punya mobil. Ya tidak harus pinjam sana sini. Masa saudara nggak bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus? Kan lucu, aneh. Yesus tidak punya keledai, tapi butuh keledai hanya pinjam. Bayangkan, dia waktu itu dia nggak punya duit untuk membayar pajak dari bait Allah, itu harusnya memberi pajak. Sebetulnya enggak, itu masalah etika. Petrus bilang, pergi kamu Petrus mancing di danau, ada 2 ikan, yang satu untuk kamu, yang satu untuk saya. Kasih untuk persembahan bait Allahmu. Sudah, enggak punya duit. Coba, tapi dia bisa melakukan apa yang baik untuk bangsa, untuk orang lain. Saudara. Jadi itu persoalannya bukan masalah apa yang kita punyai dalam bentuk harta, tapi hati yang kita punyai, bahwa hati kita adalah mulia, hati kita adalah agung, hati kita adalah murah, hati kita adalah penuh dengan kasih. Itu yang diproses kehidupan kita sebagai orang Kristen. Supaya sampai tingkat di mana kita akhirnya masuk melalui pintu yang sempit. Bapak Ibu Saudara, yang baik yang kita inginkan dari orang lain itu semestinya yang kita perbuat untuk sesama kita, tidak harus menunggu kebaikan itu datang dari orang lain. Bisa Pak, bisa, karena Tuhan sudah baik buat kita. Alasannya Tuhan sudah baik buat saudara, tidak menunggu kebaikan orang lain. Tuhan sudah baik buat saudara, makanya saudara bisa lakukan itu. Mengapa pernyataan ini benar? Karena itulah hukum Taurat yang digenapi dalam Kristus. Nah, ketika hukum Taurat itu sudah masuk dalam hidup manusia orang Israel, dan akhirnya itu tidak bisa menyelesaikan hidup untuk menuruti jalan yang sempit, Yesus turun. Yesus menjadi juru selamat. Yesus menjadi Tuhan yang akhirnya mengutus Roh Kudus supaya saudara kembali hidup menurut Roh, saudara. Oleh karena itu, ciri orang yang hidup mengikuti hukum Kristus. Ini hukum Kristus. Jadi hukum, tadi saya bilang hukum hati nurani. Hukum hati nurani, hukum Taurat atau hukum para nabi, yang ketiga hukum Kristus. Apa bedanya hukum Taurat dan hukum Kristus? Hukum Taurat itu adalah hukum Kristus itu adalah hukum Taurat dan para nabi yang sudah digenapi oleh Kristus. Digenapi itu dia yang menjadi korban untuk menggenapi hukum Taurat. Supaya hukum Taurat yang tadinya hanya untuk orang Israel itu bisa untuk seluruh umat manusia. Makanya manusia hidup tidak berdasarkan hukum Taurat dalam tanda petik, tetapi hidup menurut iman. Iman itu percaya kepada Yesus juru selamat dan mengikuti kehendaknya, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ciri orang yang hidup menurut hukum Kristus. Artinya hukum menurut Roh. Hidup menurut tuntunan Roh. Hidup menurut tuntunan Roh. Kita itu bukan sekedar hidup menurut tuntunan benar dan salah. Dan itu harus, tadi itu kan bilang lumrah ya. Pertama, kalau orang nggak masuk dalam hidup itu seperti itu, nggak bisa masuk ke dalam tingkat yang seperti Kristus. Kalau saudara diberkati sama orang, saudara nggak membalas, nggak bisa hidup menurut Roh, nggak bisa. Saudara aja dibaikin orang nggak balas kok mau hidup menurut Roh, nggak mungkin, saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, hukum menurut Roh ini, hukum Kristus itu hukum Taurat yang digenapi melalui dia itu adalah untuk orang Kristen, untuk saudara. Maka Yesus datang ke seluruh berbagai penjuru, berkata kepada muridnya, pergilah ke segala bangsa, jadikan segala bangsa muridku, supaya dia hidup bersama dengan Kristus menjadi anak Allah yang sejati. Tapi caranya apa? Dengan hidup melalui pintu yang sempit. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sebetulnya intinya adalah hidup mengikuti jalan yang sempit ataupun jalan yang sesak atau pintu yang sesak atau pintu yang sempit itu adalah mengasihi sesama karena dia memusuhi kita. Itu kuncinya. Ya.
Mari kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 27b. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Itu pintu yang sempit. Benar gak kan? Benar gak kan? Ternyata pintu yang sempit itu kalau kita bisa mengasihi orang yang benci sama kita. Wah, itu sempit banget itu. Kalau bisa orang itu bergaul sebanyak teman, ya kan? Kalau kita baik pasti orang baik, tapi belum tentu. Saudara, Yesus itu kurang baik apa? Yesus itu kurang baik apa sebagai manusia? Tapi akhirnya dia mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena difitnah. Karena dianggap sebagai pengacau. Karena dianggap oleh ahli agama sebagai penghujat. Padahal apakah itu? Tidak. Karena dia adalah Allah sendiri. Dia anak Allah yang harus menyatakan sifat Bapaknya kepada manusia. Tapi manusia sudah tertutup karena dosa. Sehingga apa yang dibilang oleh Allah baik itu menjadi jahat. Dan itulah akhirnya yang memusuhi saudara dan saya. Tetapi sikap saudara tidak boleh memusuhi. Sikap kita tidak boleh memusuhi orang seperti itu. Karena mata hatinya sudah tertutup. Dan mereka tidak tahu kebenaran. Nah, oleh karena itu yang pertama kita harus berbuat baik sekalipun musuh itu membenci kita. Jalan sempit yang pertama. Ya, saudara baca nanti di dalam Lukas pasal 6 ayat 27. Saya akan bacakan 6 ayat 27b. Lukas 6 ayat 27b. 6:27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu. Ini kata Yesus. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sempit enggak? Sangat sempit. Sangat sempit. Kita aja sudah berselisih aja. Kalau satu gang gitu ya. Aku enggak mau lewat sana. Belok kanan gitu. Nanti kalau di sana ada yang benci, lewat mana? Lewat atas, naik helikopter. Gitu. Kan susah kan? Coba renungkan ini Bapak Ibu Saudara. Saudara sebagai anak Tuhan. Jadi jangan bilang aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Nah kalau ngomong kayak gitu mah gampang. Tapi ketika saudara menjadi anak Tuhan, tuh tetanggamu gak senang sama kamu semua. Padahal kamu sudah baik. Saudara berdoa. Saudara memberkati dia. Saudara mengampuni dia. Jalan sempit apa lebar itu? Sangat sempit. Dan itulah karakter yang pertama. Bahwa kita hidup melalui jalan yang sempit. Ya. Yang kedua, Bapak Saudara meminta berkat orang yang mengutuk kita. Kadang-kadang kita dikutuk. Biar kamu, karena kamu tidak sesuai dengan keinginanku. Mudah-mudahan kamu punya bernasib buruk. Saudara, kita dikutuk, tetapi kita berdoa untuk orang. Orang yang berdoa seperti itu nilainya tinggi. Nilainya tinggi Pak. Ya, nilainya tinggi Bu. Kalau kita berdoa, Tuhan, aku ingin mobil, punya rumah, ingin sesuatu yang baik, punya mantu yang baik-baik. Lah itu mah biasa. Orang kayak gitu mah bukan seperti Kristus. Mengampuni orang yang jahat kepada kita itu nilainya tinggi karena kamu akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara. Bukan berarti orang yang tadi itu enggak boleh. Memang enggak boleh Pak kalau kita berdoa minta berboleh, tapi kualitas hidupnya belum seperti Kristus. Saudara mau seperti Kristus enggak? Kalau enggak ya sudah, kamu tiap hari kayak gini aja. Sudah, yang penting baik sama itu agama biasa. Itu biasa. Tapi seperti Kristus ini seperti ini. Berdoa untuk orang yang membenci saudara. Saudara harus menghilangkan kepahitan dulu. Saudara harus menghilangkan kebencian balik. Enggak mungkin doa saudara nyampe. Saudara berdoa Tuhan ampuni dia. Tapi awas dia, aku sebetulnya sakit enggak terima Tuhan. Enggak bisa. Makanya hatinya yang diperbaharui. Tenang, makanya tenanglah supaya kamu bisa berdoa. Doa ini ajaran Tuhan saudara. Menggenapi seluruh hukum Taurat dan para nabi. Siapa? Yesus. Untuk siapa? Untuk kita. Kalau Yesus nggak perlu, dia Allah suci, nggak pernah berbuat dosa, ngapain genapin? Supaya saudara bisa menjadi hidup menurut roh. Ya. Jadi yang kedua memberkati orang. Yang 28a ya saya akan bacakan. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jalan sempit saudara itu. Sempit tapi kita harus lalui supaya saudara menjadi anak-anak yang tidak hanya jempolnya satu, jempolnya dua, kalau perlu jempolnya 4, ya kaki juga jempolin saudara. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan saudara. Dan itu makanya saya bilang tadi harus diperjuangkan.
Caranya bagaimana? Hidup selalu dekat dengan Tuhan, baca firman, renungkan, bergaul dengan orang banyak. Gesekan-gesekan yang kita terima membuat kita diasah untuk menjadi seperti Kristus, ya. Jangan malah, Tuhan kenapa kok saya datang kayak gini, kok ada yang nyopet. Ya sudahlah, kalau memang saudara pamer duit dicopet, ya sudah bertobat, jangan pamer duit. Itu cerita sama di mobil, cerita sama orang, duitku itu 1 kantong ini ada 5 juta. Ya copet ya mau datang. Itu nggak usah. Tapi kalau saudara benar-benar hidupnya sudah sungguh-sungguh baik dan menyembah Tuhan, memberkati orang dan kecopetan, ya sudah. Itu saudara diproses menjadi orang yang lebih baik lagi untuk berkualitas seperti Tuhan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua. Jadi berdoa untuk orang yang membenci saudara dan saya. Yang ketiga, berdoa bagi orang yang mencaci kita. Jadi sama ya, 28b sudah kita baca. Yang keempat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan. Hukum utama di dalam agama, kalau kamu baik, aku baik. Itu sudah lumrah. Dan kalau saudara nggak bisa seperti itu, nggak bisa menjadi seperti Kristus. Itu yang harus dilalui dulu baru masuk pintu yang. Tapi orang Kristen jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan ini dengan kebaikan. Ya kalau ada orang ngomongin kita, ya sudahlah, nggak usah diurusin. Saudara nggak usah berdebat dengan orang yang berdosa. Maksudnya kita nggak menghakimi dia berdosa ya. Mereka nggak bisa diajak ngomong. Sudahlah, tinggalkan. Ya, kalau ada orang yang ngeyel rohaninya kayak gitu, kayak orang Parisi, sudahlah, nggak usah berdebat. Rohani hidup menjalankan firman Tuhan. Saudara mungkin nangis dalam hati, Tuhan kenapa seperti ini? Tapi aku mau ikut Engkau. Inilah jalan yang sempit yang aku harus ikuti, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang seperti itulah karakter kita sebagai orang Kristen. Karena itu jangan balas kejahatan dengan kejahatan. 6 ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, ini bukan ditampar, tapi ini aja perumpamaan, maka berikanlah pipimu yang lain. Saudara, ini tidak boleh membalas kejahatan. Ya udahlah, ditampar ya sudah. Itu, saudara jangan balas kejahatan dengan malah memberi pipi yang lain. Yang kelima, memberi kepada orang yang meminta kepada kita. Kalau ada orang yang meminta kepada kita, berikan. Karena saya pikir kita menjadi berkat. Meminta. Cuman kadang-kadang memang kita juga harus memegang etika, ya. Kalau yang meminta itu bukan orang yang membutuhkan, saudara juga harus pikir. Terus yang kedua, pertama itu, tapi itu juga susah. Karena kebutuhannya dia, misalnya ngomong, Bu saya pinjam duit, kasih aja dia. Misalnya, saudara punya duit, kalau enggak ya jangan utang. Jangan pinjam dulu ke tetangga terus ngasih, itu ya sama aja. Saudara juga susah. Kalau saudara ada duit, misalnya pinjam saya duit, misalnya 5.000 untuk naik ojek. Ya, betul-betul dia pulang enggak bisa naik ojek, ya kasih. Ya, itu saudara tahu kebutuhan. Bahwa itu juga objektif, memang penting, tapi saudara harus mengasihi dengan hati yang murni. Yang kedua, jangan diminta orang untuk sesuatu yang jahat. Bu, Pak, saya minta duit. Akhirnya duit itu dipakai untuk mabuk-mabuk. Terus menjadi perilaku yang buruk terus. Jangan dikasih. Itu enggak mendidik. Nanti orang yang seperti itu juga enggak berubah. Itu enggak bertobat, tapi malah lama-lama juga malah tambah jahat. Saudara sih enggak salah, mempunyai hati yang baik. Tetapi saudara harus mengerti. Kalau saudara tahu persis, cara hidupnya kayak gitu, udahlah enggak bisa. Panggil dulu, kasih tahu, ajarin firman Tuhan supaya dia bertobat, baru kasih duit. Ya, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, penting ini. Jadi kasih itu tidak buta, kasih itu juga pakai pengertian yang baik. Karena Tuhan itu mendidik. Orang yang bodoh supaya pinter, makanya disekolahin. Gitu. Caranya apa? Supaya tahu bahwa kamu salah, jangan dilakukan itu. Jadi memanfaatkan sesuatu yang dia miliki untuk memperalat orang lain. Ya kan? Aku kepingin, padahal aku sudah kena narkoba, aku minta duit sama orang. Lah itu kan memperalat. Terus seolah-olah jadi orang Kristen yang narkoba kayak gitu. Tuhan saya minta duit untuk apa? Untuk beli narkoba. Sampai kapanpun gak bakalan dikasih sama Tuhan. Kalau ada orang yang ngasih, paling itu kejebak. Karena dia tidak tahu bahwa saudara ada orang yang meminta itu adalah pemain narkoba. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara jangan tunda kalau kita memberi sesuatu kepada orang. Kalau ada orang yang meminta karena dia butuh dari apa yang saudara punya. Dan saudara bisa menolongnya. Kasih, saudara bisa melihatlah itu sendiri. Nggak usah diteliti sampai ke rumah. Memang benar kalau dia utang kayak gitu, nggak usah lah. Kira-kira nanti kalau sudah terus menerus kayak gitu kerjaannya ya paling ini bohong ini. Ya sudah. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, tidak meminta kembali orang yang mengambil hak kita. Yang ayat 5 tadi saya akan kasih ayatnya, Lukas 6 ayat 29. Ya, barang siapa berikanlah kepada pipimu yang lain
Dan berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ya ayat 30 ya. Kalau ada yang meminta kepadamu, orang Kristen itu hubungan. Ya, hubungan meminta. Tapi jangan disalahgunakan ya, dan disalahgunakan misalnya bisnis. Ya, yang satu pembisnis, yang lain juga bisnis sama orang Kristen. Tapi ya kerjaannya bisnis minta terus nggak bayar utang kayak gitu ya nggak bener. Itu nggak boleh, itu tidak boleh dimanfaatkan seperti itu. Ini benar-benar orang yang butuh. Saudara harus tahu, ya jangan memanfaatkan firman Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Tuhan tahu hati kita. Makanya itu yang nggak boleh. Yang terakhir, tadi tidak meminta kembali orang yang mengambil hak kita. Ini yang sulit, saudara. Aduh, aku sudah diambil hak saya, barang saya, hak saya di mana? Dirampas. Terus bagaimana Pak sekarang kalau misalnya kita diperlakukan tidak adil secara hukum? Ya sebetulnya Bapak Ibu Saudara pendekatannya ada dua. Kalau saudara diperlakukan tidak adil secara hukum dan itu memang hak saudara, saudara juga bisa menempuh jalur hukum. Tetapi saudara tetap tidak boleh benci kepada orang yang merampas. Susah kan? Susah. Misalnya saudara punya tanah diserobot, sertifikatnya diganti, saudara juga pergi, boleh. Tetapi saudara tetap cinta sama orang yang menyerobot, susah enggak? Pintu yang sempit, saudara. Kasusnya tetap bisa, tetapi Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu Saudara. Saudara, karena itu dunia ini juga harus diatur. Karena orang-orang yang masih menyerobot itu hukum agama umum aja nggak bisa, apalagi jadi orang Kristen. Makanya dikembalikan dulu mereka. Kamu tahu nggak itu hak orang lain? Kamu jangan mencuri. Dikembalikan dulu mereka. Oh iya, akhirnya pengadilan menetapkan karena kita juga harus tunduk kepada pemerintah yang memberi hukum. Orang Kristen itu sipil, hukumnya itu tunduk kepada pemerintah. Kita tidak mengatur seperti zamannya orang-orang Israel pada zaman Daud. Itu negara menjadi satu dengan agama. Karena dianggap sebagai wakil Tuhan. Sekarang kita ikut di negara di mana kita ikut tunduk. Karena dia wakil pemerintah. Makanya kalau ada kasus sengketa di pengadilan ya udah. Karena pemerintah itu juga wakil untuk menghukum orang yang bersalah. Untuk memberkati orang yang memang patut diberkati. Dan kita ikut saudara. Tetapi saudara tidak boleh benci sama orang yang melakukan itu. Tidak boleh benci. Bedakan itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari ada beberapa hal yang saudara renungkan bahwa ciri menjadi orang yang masuk melalui pintu yang sempit itu adalah pada intinya adalah mengasihi musuh. Yang pertama berbuat baik kepada orang yang membenci saudara dan saya, meminta berkat kepada orang yang mengutuk kita, berdoa bagi orang yang membenci kita, mencaci kita. Yang keempat tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan. Yang kelima memberi kepada orang yang meminta kepada kita. Yang terakhir tidak meminta kembali orang yang mengambil hak kita, ya. Saudara, karena semua apa yang kita miliki di dunia itu sementara. Saudara nggak akan ditanya dulu hakmu waktu di dunia ini punya mobil berapa, punya rumah berapa, nggak ditanya sama Tuhan. Dulu saya kehilangan Tuhan, hak saya mobil saya diambil sama orang, aku nggak tanya sama kamu. Gitu ya, Tuhan nggak nanya kayak gitu-gitu. Yang penting kamu setia mengikuti aku jalan sempit atau enggak. Gitu ya. Itu kuncinya. Jadi kekekalan lebih dari sekedar apa yang kita pikirkan, walaupun dunia ini masih perlu, tetapi saudara harus bisa menempatkan. Ya. Pertama, kita hidup menurut hukum itu hanya berbalas jasa. Tetapi kalau kita mengikut menurut hukum roh, tadi hukum tertulis, ini hukum roh itu adalah hidup menurut tuntunan Roh Kudus yang akhirnya kita bisa mengasihi sesama sampai kepada tingkat di mana orang itu membenci saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian kasih yang terindah, hati yang mulia. Kalau enggak salah Kasih yang terindah. Kasih itu indah saudara. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku. Benar Tuhan, dari hati kami memuji Engkau. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah.
kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu Saudara angkat pujian ini dari awal, dari hati yang paling dalam. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di Dalam-Mu, Yesusku. pujian dari hatiku, Lalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta Harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Ku kagumi karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak Ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, kami merenungkan apa yang menjadi ungkapan dari pujian yang kami naikkan kepada Tuhan setelah mendengarkan firman-Mu, bahwa kasih yang terindah hanya di dalam Kristus, dan itu telah Kau peragakan buat kami supaya kami boleh mengikuti jejak Tuhan. Sebagaimana firman-Mu hari ini, supaya kami hidup melalui pintu yang sempit, melalui jalan yang sesak, dan itulah jalan kepada kehidupan. Inilah kabar Injil untuk anak-anak-Mu bagi kami yang hari ini boleh menyembah memuji Engkau. Berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan, supaya firman ini tertanam dalam hati mereka. Kalau mereka hanya hidup secara hukum Taurat dan para nabi yang belum digenapi oleh Tuhan, maka kami hidup tidak bisa menjadi anak-anak Allah yang sejati, tidak bisa mengikuti seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan singkapkan rahasia ini. Tidak hanya kami mengerti ketika kami mendengarkan firman-Mu, tapi kami boleh melakukan ketika kami pulang dari gereja, dari tempat kami boleh beribadah. Tuhan, kami mau memulai masuk pintu yang sempit, pintu yang sesak. Sebab luaslah jalan akan menuju kebinasaan, tetapi sempitlah pintu akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Karena Kristuslah
batu penjuru. Kristuslah keselamatan buat kami dan telah memberi teladan buat kami. Tuhan, beri kekuatan buat kami. Roh Kudus tolong kami, beri kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu, karena roh yang tinggal dalam hati kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Memberkati jemaat-Mu yang hari ini merindukan juga kesehatan daripada Tuhan, tubuh dan apa yang dia perlukan untuk hidup hari-hari. Pasti Tuhan penuhi, karena Tuhan adalah Allah yang tahu apa yang kami butuhkan. Berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan beri penghiburan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang kekurangan secara ekonomi dan hubungan sosial Tuhan pulihkan, karena kuasa Tuhan melalui firman-Mu hari ini telah membawa kami kepada hidup yang lebih baik, hidup yang berkualitas. Karena itu Tuhan, ampuni kami kalau kami belum sampai ke sana, dan kami rindu untuk dibentuk, diproses supaya hidup kami berkemenangan. Dan Tuhan akan mengatakan kepada kami, berbahagialah hai hambaku yang setia, hambaku yang taat, masuklah kepada kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu dalam surga sampai selama-lamanya. Memberkati jemaat Tuhan yang hari ini telah mendengarkan, berkati keluarga pribadi, berkati seluruh hidupnya, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, supaya mereka hidup berkemenangan, bertumbuh dalam kasih Tuhan, dan menjadi pengikut-Mu yang sejati. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dan kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya diberkati oleh firman Tuhan katakan sama-sama amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan sudah ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan pulang bersama dengan Tuhan, dan sebelum itu kita akan terima berkat dari Tuhan. Angkat tangan kita, siapkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, mulia dan agung dari Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat saudara dan saya, bersama dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang percaya katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.